Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk minggu ini kita nanti akan belajar mengenai daerah khusus, daerah istimewa, dan juga ada daerah otonomi khusus. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar pembelajaran pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan disiapkan terlebih dahulu buku tulis, alat tulis, dan juga buku pelajaran kalian, buku cetak yang kalian miliki. Simak dan perhatikan, garis bawahi atau tandai sesuatu yang menurut kalian penting dan juga tanyakan apabila ada yang belum mengerti. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Kita akan membahas terkait daerah khusus, daerah istimewa, dan juga ada daerah otonomi khusus. Apakah ketiga itu berbeda? Ya, sangat berbeda. Daerah khusus contohnya. Daerah khusus kalau di Indonesia itu hanya ada satu, yaitu daerah khusus ibu kota Jakarta. Untuk daerah istimewa ada dua. Daerah istimewa Yogyakarta dan juga daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam. Sedangkan otonomi khusus itu juga ada satu yang tentunya adalah daerah otonomi khusus Papua. Ya, kita mulai dari dasar hukumnya terlebih dahulu. Dasar hukum dari pelaksanaan otonomi khusus di Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya ada di pasal 18B ayat 1. Bunyinya seperti apa? Bunyinya adalah negara mengakui dan juga menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Lah kemudian undang-undangnya undang-undang nomor berapa? Undang-undangnya adalah di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Itu ya, itu dasar hukum pelaksanaan otonomi khusus yang ada di Indonesia. Kita bahas otonomi khusus satu-satu. Pertama, saya ingin mulai dari DKI Jakarta. Kenapa kok DKI Jakarta disebut sebagai daerah khusus? Alasannya yang pertama, pastilah daerah khusus ibu kota Jakarta merupakan ibu kota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dijadikan sebagai daerah khusus. Kemudian yang kedua, DKI Jakarta merupakan pusat dari pemerintahan yang ada di Indonesia dan juga pusat perekonomian yang ada di Indonesia. Kalian perhatikanlah seluruh aspek seperti presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain pasti bertempat tinggal di Jakarta. Itu yang menyebabkan pusat pemerintahan kita itu ada di sana. Dan juga sektor perekonomian paling banyak kita untuk wilayah Indonesia paling banyak untuk masalah perekonomian itu ada di Jakarta. Kemudian yang ketiga, kenapa kok DKI Jakarta dikatakan sebagai daerah khusus? Karena tempat kedudukan dari perwakilan negara asing atau duta-duta. Pusat perwakilan lembaga-lembaga internasional juga ada di Jakarta. Contohlah ASEAN. Kemudian yang keempat, karena wilayah DKI Jakarta dibagi atas ada kota administrasi, ada kabupaten administrasi. Dan yang terakhir, kenapa kok DKI Jakarta dikatakan sebagai daerah khusus? Karena di DKI Jakarta itu terdapat anggota DPRD paling banyak yang ada di Indonesia. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini tentang daerah khusus ibu kota Jakarta. Discover the unseen world of Jakarta. A vibrant community that cherishes life in a myriad of interesting ways. Centuries of multicultural togetherness. From the tranquil seaside, fresh, exhilarating, and the mangrove forest, a nearby weekend getaway for families. The exciting waterfront and its variety of amusement. The yacht harbor, 2 international expos. The National Theme Park. Jakarta,
still has the charm that fascinated travelers and traders since hundreds of years ago. Even in the Thousand Islands in the Jakarta Bay, old strongholds, museums feature histories of evolution and culture. Then, the old city hall brings together history and today. The today of a multicultural society that embraces song and dance and drama. Jakarta is also a global metropolis with its own brand of haute couture and invigorating nightlife. Dancing to the newest tracks, or just cherish life. Fine dining with loved ones. Experience the good life in Jakarta. Innovative recipes, master chefs, gourmets, delicatessen, but also fascinating street food. There's always something for anyone. Shopping experiences are equally colorful in Jakarta, where traditional craft blend perfectly with global brands. Mix and match. And the art of bargaining is upheld in a smiling environment. Discover Jakarta and its hospitality that comes straight from the heart. The unique cuisine, the pampering of body and mind, sheer amazement, and ultimately, lots and lots of fun. Discover Jakarta. Setelah tadi kita membahas terkait dengan DKI Jakarta, berikutnya kita akan bahas daerah istimewa. Daerah istimewa yang pertama akan kita bahas yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa kok daerah ini dikatakan sebagai daerah istimewa? Alasannya yang pertama adalah karena cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, serta wewenang dari gubernur serta wakil gubernur di daerah istimewa Yogyakarta itu berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau di daerah lain biasanya untuk pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur itu dilaksanakan secara pemilu. Namun berbeda dengan di Yogyakarta. Di Yogyakarta untuk gubernurnya sendiri itu dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Sedangkan untuk wakil gubernurnya dipegang oleh Paku Alam. Dan itu tidak dipilih melalui pemilihan umum, tetapi secara turun-temurun atau secara keturunan. Yang kedua, kenapa kok DKI Yogyakarta itu dijadikan sebagai daerah istimewa? Karena untuk kelembagaan pemerintahan di DIY juga itu berbeda dengan sistem keratonnya. Yang ketiga, karena daerah istimewa Yogyakarta itu merupakan pusat kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ada perbedaan di antara yang lainnya adalah terkait dengan pertahanan dan juga tata ruang. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini tentang daerah istimewa Yogyakarta. A wondrous civilization. Disposed to tranquility. With scenic landscapes bordered by the sea. Here, mythologies,
become principle. And religions create the cornerstones of life. It is contained in the arts and crafts, where celestial ceremonies become part of popular culture. Legacies of glorious traditions, where folk tales are regarded as guidebooks to perfection, honed over centuries, yet possible to experience within a few hours. Experiences you can take home. Here, art preservation is a tourist attraction. History is a living monument. Even shopping is meaningful. See world-famous resorts compete with local means of accommodation. Enjoy natural kindness. Or the excitement of exploring nature with endless stories to tell and never-ending feasts. Never-ending possibilities to get more out of life and journeys. Yogyakarta. Setelah tadi kita belajar terkait dengan daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa yang berikutnya adalah daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam. Keistimewaan dari Nangro Aceh Darussalam itu meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh, dengan tetap menjunjung tinggi kerukunan serta hidup antar umat beragama. Jadi walaupun di Aceh itu menerapkan syariat Islam, tapi di sana tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan terutama antar umat beragama. Berikutnya adalah penyelenggaraan kehidupan adat yang bersandingkan dengan agama Islam. Penyelenggaraan pendidikan juga di Aceh yang berkualitas serta menambah materi-materi terkait dengan syariat Islam. Kemudian peran ulama di Aceh dalam penetapan kebijakan juga sangat diperhatikan, karena seperti yang tadi sudah saya katakan, Aceh itu sangat menjunjung tinggi sekali syariat Islam. Serta juga penyelenggaraan dan juga pengelolaan ibadah di sana juga sudah diatur dalam sistem perundang-undangan. Dan juga yang paling penting di Aceh itu ada partai lokal. Kalau kita kenal kan biasanya ada PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan lain-lain. Di Aceh itu ada partai daerah, dan itu hanya ada di Nangro Aceh Darussalam. Untuk lebih jelasnya lagi terkait dengan Nangro Aceh Darussalam, bisa lihat video berikut ini. Have you heard this story about a beautiful place? A place that makes you feel restful. In the midst of people who live in religious harmony. A place that makes you feel home, that makes you curious for more adventure.
Start your journey. Travel to the place where the story unfolds. Feel the sea breeze caress your face and the sound of the waves breaking your consciousness. That you can see them through the beauty of woven fabrics. Or smell them through the scent of coffee that wafts in the air. If you've never heard it before, you may now find it intriguing. You may want to know every square inch of this place. From the beauty of its land to the depths of its seas. With an amazing biodiversity. Perhaps you've heard this story about a land which has traditions so diverse. Meet these friendly people who will welcome you with warmth. After all, welcoming guests is their tradition. The Light of Aceh. Kita sampai kepada daerah khusus yang terakhir, yaitu daerah khusus Papua. Kenapa kok daerah Papua dijadikan sebagai daerah khusus? Alasannya yang pertama adalah di Papua merupakan daerah paling kaya akan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bayangkan ada emas di sana, Freeport, kita tahu betapa besarnya hasil yang dihasilkan, dan juga tambang-tambang lain. Ya mungkin itu untuk sekarang ini belum 100% menjadi milik Indonesia. Tapi dengan adanya otonomi khusus ini, diharapkan nanti pengelolaan dan juga yang lain-lain itu dapat diserahkan kepada Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan laju dan juga peran masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kok daerah Papua dijadikan sebagai otonomi khusus? Karena untuk menekan laju pembangunan di Papua. Seperti yang kita ketahui, Papua itu tidak semaju Jawa. Mereka butuh sesuatu yang khusus sehingga dijadikan daerah khusus untuk menekan laju pembangunan supaya di sana untuk akses dan lain-lain lebih mudah. Dan yang terakhir, di Papua itu terdapat suatu majelis, namanya adalah Majelis Rakyat Papua. Dan untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita saksikan video berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang Papua.
Ya, baik, itu saja materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan daerah khusus, daerah istimewa, dan juga otonomi khusus. Untuk penugasan, silakan kalian analisis mengapa kok daerah-daerah tersebut dijadikan sebagai daerah otonomi khusus. Mengapa daerah-daerah tersebut dijadikan sebagai daerah otonomi khusus? Bebas, mau berapapun alasan kalian itu saya bebaskan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa pakai masker dan juga tetap jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.